Ya, saya Marciano Octaviansyah akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya ringkas yang berjudul Augmented Reality untuk pelacak lokasi dengan penggunaan AR marker. Adapun sebelumnya AR marker merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata. Tidak seperti realitas maya yang sepenuhnya menggantikan kenyataan. Terus pada umumnya AR atau sering disebut augmented reality adalah teknologi yang menyematkan gambar yang dihasilkan komputer di atas pandangan pengguna tentang dunia nyata, sehingga memberikan komposit atau dengan kata lain membuat tambahan informasi yang melekat pada dunia nyata. Terus AR marker juga bisa digunakan untuk penggunaan navigasi ruangan, itu dengan GPS atau Global Positioning System. Cukup baik untuk navigasi luar ruangan melalui trajektori dari gelombang satelit yang terhubung. Adapun sistem navigasi ruangan seperti halnya pada perpustakaan yang akan diambil oleh jurnal yang telah saya ringkas. Ini yaitu perpustakaan pada Universitas Lampung, yaitu menjadi sangat penting dimiliki untuk menunjukkan lokasi koleksi pustaka. Hal ini disebabkan karena waktu yang dibutuhkan oleh pengunjung perpustakaan untuk menentukan lokasi buku atau lokasi koleksi pustaka relatif lama. Jadi untuk mempermudah pengunjung perpustakaan supaya mempercepat pencarian buku di perpustakaan Unila. Pelacakan lokasi dalam ruangan menggunakan teknologi augmented reality yang berbasis AR marker yang memiliki pendekatan sesuai karena berbasis marker yang ada di dalam gedung yang cukup menggunakan kemampuan ponsel cerdas atau smartphone pada tingkat yang bawah ataupun menengah ataupun bisa ke atas. Ini pun bisa menjawab kesulitan penggunaan GPS untuk navigasi atau pelacakan lokasi dalam ruangan karena satelit yang terhalang oleh dinding. Jika tersedia sistem aplikasi dengan augmented reality menggunakan AR marker, sistem dapat membantu memvisualisasikan arah lokasi koleksi pustaka. Selain memudahkan pengguna, proses pencarian pustaka bisa menjadi pengalaman pengunjung yang menyenangkan. Sehingga pengembangan sistem harus dapat dikembangkan dengan cara yang efektif dan efisien. Konsep teknologi AR telah digunakan oleh perpustakaan di luar negeri, yaitu Universitas Miami sebagai alat bantu pustakawan dalam melakukan penjajaran buku. Teknologi AR dan VR merupakan solusi pembelajaran bagi digital natif. Penerapan AR pada perpustakaan paling banyak keuntungan dan hal-hal yang paling banyak disarankan oleh pengguna adalah penggunaan teknologi tersebut untuk layanan konten, informasi, dan promosi. Jadi teknologi AR ini digunakan untuk layanan konten, informasi, dan promosi, dan untuk upaya outreach, pemasaran, dan teknologi pemrograman bagi pengguna perpustakaan. Terus langsung saja kita ke pembahasannya. Adapun teknologi yang telah saya ringkas yaitu tentang augmented reality ini menggunakan metode RAD. Yang pertama menggunakan metode RAD yang terdiri dari pertama requirement planning, yaitu menggunakan data pustaka yang tersedia di sistem otomasi perpustakaan Unila. Kedua, user design,
menggunakan smartphone dan konsep time to interface sehingga responsif. Terus ada pun construction atau pembuatan si aplikasi ini. Dirancang dengan web dasar yaitu HTML5, CSS, JavaScript yang menggunakan API otomasi perpustakaan. Adapun cutover ditentukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, yang jadi untuk penjelasan pencarian pustaka yaitu pertama ada OPEC pencarian. Jadi pertama itu pencarian pustaka dulu. Kedua, mengetahui lokasi terhadap pustaka. Mengetahui pustaka di mana relatif berdasarkan posisi. Terus yang ketiga, menentukan jalan yang dilalui. Jadi untuk mempermudah si pengunjung perpustakaan ini, yaitu dengan melakukan pertimbangan jalannya harus dilalui. Terus adapun menuju lokasi pustaka, yaitu berjalan menuju lokasi pustaka yang dicari oleh si pengguna perpustakaan atau si pengunjung perpustakaan. Nah, adapun skema pelayanan data. Yang pertama itu OPEC untuk mengirim pustaka. Terus OPEC gunanya ada dua, yaitu untuk pencarian pustaka mengirim no katalog. Terus yang kedua itu ada deteksi lokasi AR, mengubah no katalog ke posisi tujuan. Yang kedua memindai marker untuk mengetahui posisi asal. Yang ketiga mengetahui data O sampai D. Terus adapun pathfinding yaitu melakukan komputasi jalur yang harus dilalui. Kedua, mengirimkan daftar jalur yang dilewati. Terus adapun navigasi AR yaitu fungsinya ada tiga. Yang pertama, mengolah daftar jalur dan posisinya terhadap arah selanjutnya. Yang kedua, melakukan transisi jalur ke objek representatif AR. Yang ketiga, menampilkan objek representatif AR sesuai marker. Terus adapun kontraksi atau pembuatan si aplikasi ini, yaitu pertama modifikasi opak. Modifikasi dilakukan terhadap halaman detail pustaka. Semantik yang diganti adalah div yang berada dalam grup dengan label key no panggil. Terus adapun deteksi lokasi AR, mendeteksi dengan event listener, mendeteksi ininya event font marker. Terus adapun pathfinding A, untuk mencapai pustaka komputasi harus dilakukan dengan cara cepat, sehingga pada program ini menggunakan algoritma A dan query melalui parameter get query melalui 2 key yaitu origin dan destination. Terus adapun pemodelan 3D dalam aplikasi ini untuk memudahkan navigasi menggunakan game engine Unity 3D. Terus yang terakhir, tampilkan marker. Marker disusun berdasarkan jalur yang telah diberikan oleh pathfinding. Setiap marker disesuaikan arah panahnya yang dinamis. Analisa saya berdasarkan jurnal yang telah saya ringkas, yaitu jadi si aplikasi ini kurang efisien dikarenakan user diharuskan membuka browser dahulu dan mengakses web pelacak lokasi perpustakaan tersebut. Nah, adapun perbandingan dengan teman, yaitu punya Sandika yang berjudul Pemanfaatan Sistem Development Life Cycle untuk aplikasi ujian digital dan bank soal. Yang pertama, perbandingan pertama adalah milik Sandika mengambil metode SDLC, sedangkan saya menggunakan RAD. Terus yang kedua, milik Sandika aplikasi ujian digital dan bank soal, sedangkan saya augmented reality untuk pengecekan pustaka. Terus perbandingan yang ketiga, milik Sandika aplikasi untuk mempermudah ujian siswa,
sedangkan saya mempermudah pengunjung perpustakaan untuk mencari pustaka. Adapun kritik perbandingan, kedua jurnal ini memiliki fungsi yang baik serta mempermudah penggunanya masing-masing. Seperti jurnal yang saya buat itu untuk pengunjung perpustakaan, sedangkan Sandika mengurangi penggunaan kertas untuk keperluan ujian. Akan tetapi, aplikasi untuk pengerjaan ujian sangatlah berdampak bagi kesehatan siswa-siswanya, karena saat ujian harus berlama-lama di depan layar, sehingga membuat siswa menjadi pusing atau membahayakan kesehatan para siswa. Sekian dan terima kasih.